Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya sampaikan untuk para jemaah yang masih ada di rumah atau dalam perjalanan untuk bersegera hadir ke Masjid Al-Mubarak karena pelaksanaan sholat Idul Adha 1445 Hijriah akan segera dimulai. Dan kepada para jemaah yang masih ada di belakang, dimohon untuk maju ke depan di stop-stop yang kosong, karena stop yang di belakang insya Allah nanti akan diperuntukkan bagi para jemaah yang datang belakangan, sehingga tidak mengganggu jemaah yang ada di stop terdepan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah sholat Idul Adha 1445 Hijriah. Hari ini Jumat Tasbih, Tahmid, Tahlil dan Takbir terdengar hampir seluruh pelosok negeri. Gelombang manusia beriringan bergerak tanpa komando, kecuali karena iman dan takwa, untuk menuju masjid-masjid, musola-musola dan tanah lapang. Sungguh tak ada untaian kata yang setara untuk kita tulis dan ungkapan yang pantas untuk kita tuturkan selain bersyukur kepada Allah yang telah memberikan banyak sekali nikmatnya sampai saat ini. Allah yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak kasih. Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Dengan hidayah, inayah dan nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, serta banyak ukhuwah Islamiyah, sehingga kita bisa berkumpul, berbahagia, bersukacita di tempat yang mulia ini untuk sama-sama melaksanakan sholat Idul Adha yang akan dilanjutkan dengan khutbah Idul Adha pada pagi hari yang cerah ini. Salawat terkirim salam semoga terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sanak familinya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat ini, yang selalu istiqomah untuk selalu memegang teguh sunnah Rasulullah sampai hari akhir. Di momen yang penuh berkah ini, marilah kita meneladani semangat pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Boleh jadi setiap kita adalah Ibrahim. Nabi Ibrahim punya Ismail. Ismail kita mungkin harta kita, jabatan kita, gelar kita, ego kita, atau sesuatu yang kita sayangi dan kita pertahankan di dunia ini. Nabi Ibrahim hanya diminta oleh Allah SWT untuk membunuh rasa kepemilikan terhadap Nabi Ismail, karena sejatinya semua adalah milik Allah SWT. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebelum dilaksanakan sholat Idul Adha, izinkan kami selaku panitia sholat Idul Adha membacakan sunan acara yaitu sebagai berikut. Yang pertama,
pembukaan. Yang kedua, sambutan ketua panitia hari raya Idul Adha 1445 Hijriah insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Tidin Tasrikin. Yang ketiga adalah sholat Idul Adha yang akan dipimpin oleh Ustaz Ma'ruf Bilal. Terakhir adalah khutbah Idul Adha yang akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Al-Tawbah Bapak Andreas Mawadi, tentunya dengan tema Idul Adha, momentum meraih bekal untuk pulang kembali kepada Allah. Jemaah hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita ikuti rangkaian sholat Idul Adha 1445 Hijriah dengan tertib dan khusyuk, dan marilah kita buka rangkaian acara sholat Idul Adha kali ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir kata, barang siapa yang tidak dapat memanfaatkan kebenaran, maka dia akan dirusak oleh kebatilan, dan barang siapa yang tidak dapat diluruskan oleh petunjuk, maka dia akan diselewengkan oleh kesesatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wa aqul minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu alazim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Segala puji bagi Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya kami memohon pertolongan dan urusan dunia dan agama. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada manusia yang paling mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita seluruh umatnya. Semoga mendapat syafaat muslimah dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami PHBI DKM At-Taubah dengan segala kerendahan hati mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Saya mewakili seluruh tim PHBI dan pengurus DKM juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah berpartisipasi dalam program kurban ini. Kurban adalah salah satu ibadah yang memiliki makna yang sangat mendalam dalam agama kita. Melalui ibadah kurban, kita mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam dan mengorbankan sesuatu yang berharga demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ibadah ini juga merupakan bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap sesama manusia, terutama mereka yang kurang beruntung. Dalam tahun ini, berkat partisipasi aktif dari para jamaah, alhamdulillah sampai saat ini panitia telah menerima hewan kurban berupa sapi sebanyak 7 ekor dan kambing sebanyak 13 ekor. Yang nantinya daging kurban tersebut akan didistribusikan kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan lingkungan sekitar kita. Dengan adanya kurban ini, kita berharap dapat memberikan kebahagiaan dan meringankan beban mereka di momen yang berat ini. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim, Bapak, Ibu, dan relawan yang telah bekerja keras dalam persiapan dan pelaksanaan program kurban ini. Tanpa kerja keras dan dukungan, support, dan dedikasi mereka, tidak mungkin kita bisa
mencapai hasil yang kita raih hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua kebaikan mereka dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir, mari kita gunakan momentum hari raya Idul Adha ini untuk lebih memperkuat semangat kebaikan dan kepedulian kita yang kita tunjukkan dalam aksi kurban ini tetap hidup dalam setiap aspek kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, terima kasih kepada seluruh jamaah atas partisipasi dan dukungannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima kurban kita dan menjadikan kita sebagai hambanya yang taat dan bermanfaat bagi semua umat manusia. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti setelah pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha, kita seperti biasa akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban yang berlokasi di bantaran kali di bawah. Insya Allah mulai pukul 7.30 atau jam 8 kali ini. Nanti insya Allah untuk seluruh panitia, kami harap setelah dari sini langsung kita berkumpul di bawah untuk melaksanakan kegiatan kurban ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pada seluruh jamaah sholat Idul Adha pada pagi hari ini, segera mengingatkan untuk cara pelaksanaan sholat Idul Adha terdiri dari dua rakaat. Yang pertama untuk lafaz niatnya usolli sholat Idul Adha ini mustaqbilan ibadi adaan aqwaman lillahi ta'ala, dilanjut membaca takbiratul ihram. Setelah membaca takbiratul ihram juga selanjutnya yaitu membaca doa iftitah. Rakaat yang pertama terdiri daripada 7 takbir. Setelah membaca takbir yaitu diselangi dengan membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Selanjutnya rakaat yang kedua yaitu membaca takbir terdiri dari 5 takbir. Hanya itu yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya marilah kita laksanakan sholat Idul Adha. Mudah-mudahan sholat kita pada pagi hari ini Allah terima dengan baik. Sholat sunnah imam lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأصقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimahumullah, i'lamu anna yawmal hada yawmul adha wa yawmus surur wa yawmul maghfur. Allahu lakum fihi ta'am وحرم عليكم فيه الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma kawwin salam ila muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa ajirhum ala al-muwahhidin wa ihtim lana min bil khair ya khairan nashirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allah Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Hadirin jamaah Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Hari ini tepat setelah 9 hari kita berjuang dari permulaan awal Dzulhijjah untuk mendapatkan cinta dan perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang berarti, kata Nabi, tidak akan ditemukan dalam perputaran hari selama setahun saat amal soleh dikerjakan di hari itu nilainya lebih tinggi di sisi Allah dan naik statusnya menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah.
Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah jihad fisabilillah tak mampu mengungguli itu?" Jawab Nabi, "Bahkan jihad fisabilillah pun tak mampu mengungguli keutamaan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu, kecuali seorang pejuang yang berjuang dengan jiwa dan hartanya sampai ia wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Hadirin sekalian, hari ini adalah tepat puncak hari perjuangan itu, di hari ke-10 di bulan Dzulhijjah di tahun 1445 Hijriah, yang disebut dengan hari ke-10 ini dengan Idul Adha, disebut pula dengan Idul Kurban. Id dalam bahasa Arab berarti kembali ke asal mula. Suatu saat kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pencipta kita. Sungguh Allah tidak akan menyalahi janjinya. Setiap kita pasti akan wafat dan kembali kepada Allah. Saat kembali itu disebut dengan Id, maka Id merefleksikan pesan kepada kita bahwa suatu saat kita akan kembali berputar waktu, dan puncaknya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pemilik waktu dan keadaan. Tapi apakah setiap hamba yang akan kembali kepada Allah mendapatkan suasana pengembalian yang diridhoi oleh Allah? Apakah setiap hamba yang akan wafat dan berpulang kepada Allah memiliki bekal yang cukup untuk mendapatkan rahmat Allah? Apakah setiap hamba yang akan berpulang kepada Allah sudah pasti diampuni oleh Allah? Dan apakah setiap hamba yang akan berpulang akan pulang dalam keadaan husnul khatimah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebelum kita menjawabnya, maka Allah sudah lebih dulu menginginkan setiap hamba yang berpulang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hamba yang berpulang mesti mendapatkan rahmat Allah. Setiap hamba yang berpulang mesti mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedekatan yang berlebih dalam bahasa Arab disebut dengan kurban. Idul Kurban hakikatnya memberi pesan pada kita bahwa latihan, momentum, kesempatan yang disajikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala khususnya di pembuka bulan Dzulhijjah itu adalah momentum yang disediakan untuk kita untuk membangun kedekatan lebih dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan itu saat tiba waktunya Id, kita pulang. Bukan hanya hadir kembali ke hari raya ini, bukan hanya mengembalikan kita pada momentum untuk salat 2 rakaat dan untuk mendengarkan khutbah, tapi pesan jauhnya. Saat tiba waktunya kita untuk pulang, maka kurban, keadaan kita telah lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, untuk melahirkan sifat kurban yang berkualitas di momentum Idul Adha ini, maka Allah memberikan kesempatan pada setiap hamba untuk menempuh 3 jalan yang berbeda, namun serupa eksepsinya. Yang pertama, ada yang diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke Baitullah di tanah haram untuk menaikkan suatu ibadah yang disebut ibadah haji. Hakikat haji tertumpu pada Arafah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, al-hajju Arafah. Puncak haji itu ada pada momentum Arafah. Dalam Arafah disebut dengan Arafah bukan sekedar datang, duduk, diam, tapi disebut dengan wukuf, berkontemplasi mengenal diri, mengenal Allah, mengoreksi apa yang selama ini menjadikan seorang hamba jauh dari Allah. Kenapa selama ini dipanggil Allah untuk sholat masih menunggu iqamah? Kenapa selama ini masih
masih menunda-nunda sholat. Kenapa? Sampai usia puluhan tahun masih belum dekat dengan Allah, belum mampu membaca Al-Quran, belum bisa konsisten melaksanakan sholat sunnah, belum mampu untuk bersedekah, belum bisa menunaikan puasa sunnah, maka dia duduk dipanggil oleh Allah, duduk untuk merenung dekat Baitullah, mengenal kalau sudah dekat dengan Baitullah, diminta untuk merenungkan, meninggalkan sementara urusan dunianya untuk mengenali dirinya, mengenal Allah, sehingga melahirkan kualitas hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan kedekatan yang lebih. Karena itu ketika datang di dekat Ka'bah, dia merasa dekat dengan Allah. Ketika wukuf, dia menangis. Ketika wukuf, dia bermunajat. Ketika wukuf, dia memohon rahmat. Itulah yang disebut dengan kurban. Maka pada saat itulah keadaan dirinya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadis, kalau Allah sudah mengundang dekat ke dekat Ka'bah, wukuf di Arafah untuk mengenali dirinya, belum mampu dia mendekat kepada Allah, maka dengan cara apa lagi Allah mendekatkan hamba itu kepadanya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Esensi haji Arafah, puncaknya membangun kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang kedua, Allah memahami, Allah mengerti. Ada sebagian hamba yang belum mampu atau bahkan belum mendapat kesempatan untuk mendapat bagian pertama kali berangkat mereka ibadah haji. Maka oleh Allah diberikan kesempatan yang kedua yang berbeda caranya tapi sama esensinya. Maka disebutlah ibadah yang kedua ini dengan ibadah kurban, al-udhiyah. Nama lainnya adalah kurban. Bahkan diserupakan isinya, esensinya oleh Nabi SAW. Jika yang di Mekah sana mengenakan pakaian ihram, meninggalkan yang haram, menjauhi yang dilarang, jangan potong kuku dulu, jangan potong rambut dulu, karena Allah berkenan akan mengampuni seluruh dosa yang melekat pada tubuhnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jangan sampai sebelum dia diampuni oleh Allah terlepas itu semua. Dengan pakaian ihram itu, engkau berjanji, berkomitmen sejak detik itu meninggalkan segala yang dilarang. Maka yang berkurban, yang menyiapkan hewan kurban, maka disabdakan oleh Nabi SAW yang artinya kurang lebih, jika ada di antara anda yang telah memasuki awal Zulhijjah dari tanggal 1 sampai 10 dan berkenan untuk ikut ibadah kurban, mempersembahkan ibadah lewat hewan kurban, maka kata Nabi, selama dia sudah menyiapkan dan meniatkan hewan kurbannya, jangan dulu potong rambutnya, jangan dulu potong kuku yang melekat pada jemari tangan dan kakinya. Apa yang diinginkan oleh sabda Nabi ini? Agar ia mendapatkan kesempatan sama dengan orang yang mengenakan pakaian ihram, supaya Allah mengampuni dosa-dosanya dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Karena itulah, ketika ia mengenakan pakaian ihram, selesai wukuf dia datang kemudian ke Muzdalifah. Dia ke Jamrat pelontar jumroh, dikatakan Bismillahi Allahu Akbar. Bukankah yang menyembelih hewan kurban di sini menyatakan kalimat yang sama, Bismillahi Allahu Akbar. Kalau orang yang mengenakan pakaian ihram habis melontar jumroh menghadap ke arah kiblat mengatakan, Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh. Bukankah hadis Ibnu Majah yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, orang yang berkurban itu setelah disembelih hewan kurbannya menghadap dia ke arah kiblat dan memohon kepada Allah apa yang dia mohonkan, kalimat yang sama dengan orang yang tadi berhaji yang telah melontar jumroh. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh khalifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa
Wadzalika amirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Jika di sana wanita akan merasakan kekurangan dirinya dan melontar kekurangannya itu, maka yang di sini menyembelih dan merasakan apa sifat hewani yang melekat dalam diri ini yang menjadikannya jauh dari Allah, karena sifat hewani ini diwakili oleh nafsu. Lawan nafsu itu adalah takwa. Jika yang berhaji mendapat takwa, maka yang berkurban pun lewat hewan kurbannya disababkan oleh Allah dengan penerimaan takwanya. Untuk yang berhaji dalam surat Al-Baqarah 197, wa tazawwadu fa innal khairaz zadi taqwa. Berbekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Pun untuk yang berkurban dalam surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadir sebagai penutup yang ketiga. Ya Allah, saya belum terpanggil haji. Saya belum punya kemampuan untuk berkurban lewat waktu. Lalu apa yang bisa mampu saya lakukan? Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya kalau bila ada yang belum berhaji, belum mampu untuk berkurban, maka kata Nabi, tunaikan puasa. Bukankah hukum di hari ke-9? Bukankah yang tidak hukum pun puasa di hari ke-9? Maka cara menaikkan yang terbaik puasa, yaitu puasa Arafah adalah saat engkau berpuasa itu ikuti cara mendekat kepada Allah seperti orang yang bukuk di Arafah. Bukan hanya menahan lapar dan haus, bukan hanya menahan syahwat, tapi saat puasa di hari ke-9 itu seperti orang yang bukuk, mengenali diri, introspeksi, bermuhasabah di hari ke-9 itu. Kita merenung apa yang kita ini salah selama ini, sehingga tidak mampu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang selama ini menjadikan kita jauh dari Allah. Orang yang sebelum azan sudah siap-siap ke masjid, kita bahkan tempat dekat dengan masjid. Azan sudah selesai, waktu sholat akan berganti, belum ada sentuhan pada jiwa. Maka apa yang salah pada diri ini? Kata Allah, merenunglah. Kata Nabi, tunaikan puasa dan penuhi sejenak bermasalah. Mungkin dengan puasa kita bisa lebih tenang. Mungkin dengan puasa kita akan lebih khusyuk. Kalau mampu melakukan itu dan bertaubat dan terjadi kedekatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat minta ampun kepada Allah. Kata Nabi, diampuni dosa yang telah berlalu minimal 1 tahun kebelakang, dan dijaga tidak berbuat dosa setelah itu. Bagi orang yang berhaji, takwa. Yang berkurban lewat hewan disebut dengan takwa. Dan orang yang berpuasa pun ujungnya adalah takwa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Hadis ini, inilah kita yang harus mampu menempatkan diri kita di mana kita diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya. Apakah lewat berhaji? Apakah lewat hewan kurban kita? Atau dengan kembali kita berpuasa? Maka buktikan dengan semua itu. Kita berhasil dengan pilihan itu dan menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu
إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الحمد لله هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. أيها المؤمنون عباد الله اتقوا الله تعالى وراقبوه جل في علاه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat karena Tuhan dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Quran Surah Al-Kahfi ayat 1. Hadirin jamaah Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. 3 jalan tadi yang telah Allah persiapkan bagi kita sebagai sarana untuk lebih mendekatkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa kita manfaatkan dan maksimalkan. Masih ada kesempatan terakhir di momentum di hari ke-10 bulan Dzulhijjah ini atau Idul Adha ini. Bagi yang Allah berikan kesempatan berkurban dengan hewannya, maka manfaatkan momentum hari ini dengan hadir di tempat penyembelihan. Setelah disembelih, menghadap kiblat, membaca doa yang telah disebutkan tadi di khutbah pertama, dan mohon ampunlah kepada Allah. Semoga Allah berkenan untuk mengampuni dosa-dosanya. Dan bagi yang belum diberi kesempatan oleh Allah untuk berkurban, maka masih ada kesempatan di hari ini untuk melaksanakan atau melakukan amal terbaiknya. Insyaallah nanti kita akan melaksanakan penyembelihan dan penyembelihan hewan kurban. Bagi yang masih punya hartanya, silakan jika mau berinfak untuk menyediakan makanan dan minuman yang dari panitia nanti. Bagi yang akan berinfak tenaganya, mari kita sama-sama kita laksanakan kegiatan kurban ini dengan penuh keikhlasan dan hanya mengharap Allah Subhanahu wa taala. Semoga dia akan nanti diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima di saat ini, kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar mengorbankan hewan yang disembelih, tetapi mengorbankan diri kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, kami memohon kepadamu di duha yang baik ini, di momentum yang indah ini, ya Allah, segala kebaikan yang pernah dimintakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami pun berlindung kepadamu, ya Allah, dari segala keburukan yang pernah diperlindungkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duhai Allah, kami mohon kepadamu, jika di tempat ini ada satupun hamba-Mu yang datang di hari ini membawa lumuran dosa, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali telah Engkau ampuni segala dosa-dosanya. Jika ada di antara kami yang datang membawa kegelisahan, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini, ya Allah, kecuali telah Engkau tenangkan keadaan jiwanya.
datang ya Allah ke majelis ini, membawa kesulitan dalam hidupnya, sulit di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, maka kami mohon ya Allah dengan keikhlasan amalnya, angkat ya Allah dan mudahkan segala kesulitan hidupnya. Ya Allah, jika ada di antara kami, kerabat kami, keluarga kami yang telah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Ya Allah, kami mohon ya Allah, mulai pagi ini, mulai doa ini, di Idul Adha ini, maka lembutkanlah hati kami ini ya Allah, untuk berubah lebih baik lagi daripada hari-hari sebelumnya. Berikan kami hidayah ya Allah, kami ingin berubah ya Allah, kami ingin lebih dekat denganmu ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, saksikan kami ya Allah, kami ingin berubah ya Allah, kami ingin lebih dekat denganmu ya Allah. Ya Allah, mohon saksikan ya Allah, kami bertaubat ya Allah dari semua maksiat yang telah kami kerjakan. Ya Allah, kami mohon ya Allah, jangan sampai kami wafat dalam keadaan bermaksiat. Bimbing kami untuk bertaubat ya Allah, bimbing kami untuk bertaubat ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon, jadikan kami sebagai ahli Al-Quran, jadikan Al-Quran teman kami di dunia dan syafaat bagi kami atas izin-Mu di akhirat nanti ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jika memang hari ini adalah awal perubahan bagi hidup kami untuk berubah dan dekat denganmu, maka kami mohon ya Allah, kami mohon di duha ini ya Allah, di waktu mustajab ini, jadikan sisa hidup kami ini lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Ya Allah, jika memang di hari ini adalah waktu kami untuk kembali kepadamu, jika memang hari ini kami mesti wafat, jika memang hari ini harus kembali kepadamu dengan izin-Mu, maka kami memiliki satu permintaan kepadamu ya Allah, jadikan wafat kami ini husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah, mohon ya Allah, jika sakaratul maut kami ya Allah, jika sakaratul maut kami tiba, kuatkan lisan kami untuk mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ya Allah, mohon terima ya Allah salat kami ya Allah, takbir kami yang kami persembahkan untuk salat ketaatan ya Allah, terima dan terima. Ya Allah, jika ada yang ingin mendekat kepadamu lewat kemantukan, maka mohon terima kemantukan mereka. Jadikan dengan kurban hewan itu merubah diri mereka lebih dekat kepadamu. Ya Allah, tanamkan jiwa takwa dalam mereka dan jauhkan dari segala maksiat dan bahaya dari mereka. Begitu pula jika ada yang ingin lebih mendekat kepadamu di hari ini dengan melalui hartanya, tenaganya, maka mohon terima amalnya, ampuni dosa-dosanya, jadikan mereka menjadi ahli surga. Ya Allah, hari ini kami akan melaksanakan syariat-Mu, melaksanakan sunnah Rasul-Mu, menyembelih hewan kurban. Untuk itu ya Allah, mohon kami bantu kami untuk bisa melaksanakan dengan baik dan benar sesuai syariat-Mu. Berikan kemudahan dan kelancaran dalam pelaksanaan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, sebelum meninggalkan masjid ini, mari kita salam-salaman terlebih dahulu. Kita saling mengucapkan pintu maaf, mudah-mudahan Allah memaafkan dosa-dosa kita semua. Kita bersama kita. Allah